Halo guys, welcome to my podcast. Ini baik lagi sama gue Alfia yang akan menemani kalian untuk podcast kali ini. Kalian penasaran gak sih sama narasumber kita kali ini? Langsung aja kali ya. Ini gue sekarang lagi sama Ridwan. Halo Ridwan. Halo Kalvia. Oke, jadi teman-teman, Ridwan ini merupakan mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti program MBKM dan juga sedang menjalankan bisnis. Mungkin Ridwan ini sekarang kegiatannya selain berkuliah apa aja sih? Gitu. Untuk kegiatan selain berkuliah itu saya sedang mengikuti MBKM Wirausaha Merdeka atau yang biasa kita sebut itu WMK di PB University kayak Kalvia. Itu MBKM tuh kayak program baru gitu ya? Iya, MBKM ini program baru Kalvia. Oh, maksudnya WMK-nya program baru ya? Iya. Oke, selain itu kan tadi juga sambil wirausaha ya. Kira-kira gimana sih cara waktu-waktunya gitu sambil berwirausaha dan juga mengikuti program WMK ini? Oke, untuk cara membagi waktu ini Kalvia mungkin sangat sederhana ya Kalvia untuk kita bisa time management waktu dengan baik. Yang dimana itu kan kita MBKM Wirausaha Merdeka ini tidak full untuk setiap harinya. Jadi ada libur dan online-nya. Jadi di sela itulah kita produksi dan lain sebagainya untuk melengkapi MBKM Wirausaha Merdeka ini Kalvia. Oke, ngomong-ngomong tentang wirausaha gitu ya, pastinya nggak jauh apa ya sama yang namanya entrepreneur. Menurut lu sendiri entrepreneur itu apa sih? Karena kan gue nih selaku orang awam taunya ya udah entrepreneur itu usaha gitu. Kita produksi juga udah gitu aja. Oke, menurut gua entrepreneurship itu suatu proses dalam membuat usaha, bukan cuma asal bikin usaha, tetapi butuh kreativitas dan inovasi. Nah, memanfaatkan peluang, membuat perubahan dan memberikan nilai tambah bagi produk agar usaha kita berlangsung bisa bertahan berlama-lama seperti itu kan. Oke, berarti nggak sesimpel yang gue pikirin cuma asal produksi terus jual aja ya, tapi ada perintilan-perintilannya kayak misalnya kita harus melakukan inovasi dan juga melakukan perubahan. Oke, pastinya kan sebelum melakukan usaha ada apa ya? Mungkin ada alasannya tersendiri gitu ya. Kira-kira apa sih gitu? Kenapa milih usahanya ini pisang gitu? Oke, kenapa saya memilih pisang? Yang pertama itu saya berasal dari kampung pelosok ya, Kabupaten Lebak khususnya. Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dimana itu hampir semua masyarakat itu menjadi petani. Salah satunya itu petani pisang. Jadi ketika mereka panen dan otomatis harga jualnya itu sangat merosot ke bawah itu, jadi kita mencetuskan produk untuk mengawetkan pisang itu dan menjadikan harga jual pisang itu sangat tinggi ke Alfia. Jadi petani pisang itu tidak rugi dan kami membantu perekonomian petani pisang juga ke Alfia. Jadi kami di situ melek tentang sosiopreneurnya. Wah, keren banget ya. Jadi selain kita berwirausaha untuk menghasilkan cuan, tapi ada sisi sosial entrepreneurnya juga gitu. Jadi kita membantu petani pisang gitu ya. Oke, selain itu pastinya kan dalam berwirausaha ini ada kendala ya. Kira-kira apa aja sih gitu kendala atau resiko yang udah terlewati gitu? Untuk kendala kita itu kendala yang pertama itu kita SDM-nya sangat kurang dan terbatas. Apalagi kita sebagai kaum milenial itu yang notabene anak kampus ya, anak mahasiswa yang berfokus kepada kuliah dan harus membagi waktu antara perkuliahan dan MBKM ini, Alfia. Nah, makanya itu wirausaha harus memiliki growth mindset. Nah, growth mindset ini jadi perkembangan mindset antara harus membagi waktu antara perkuliahan dan MBKM ini, Kalvia. Jadi kita harus saling support dan lain sebagainya, membantu perekonomian petani pisang juga, Kalvia, seperti itu. Oke, tadi nyinggung terkait growth mindset. Ini kan mungkin kayak apa ya? Mungkin kalau ikan itu sama fixed mindset ya. Yeah. Jadi mungkin mau kasih tahu aja. Jadi growth mindset ini tuh dimana kita punya pikiran untuk apa ya selalu majulah ke depannya gitu. Sedangkan untuk fixed mindset ini kayak apa ya? Ya menetap aja gitu. Jadi kita tidak mau berkembang atau berproses gitu. Nah, berarti untuk kalian yang mau melakukan wirausaha atau ingin menjadi pengusaha, tentu saja kalian harus mempunyai growth mindset ini, jangan fixed mindset. Seperti yang tadi udah disinggung nih sama Ridwan. Oke, Ridwan ini mulai berwirausaha mulai dari kapan sih? Sejak 2 tahun yang lalu, Kalvia. Yang dimana itu 2 tahun lalu itu COVID melanda, Kalvia. Jadi saya sempat gabut sih sebenarnya dan melakukan riset
apa nih yang harus dikembangkan dalam diri saya. Jadi saya melakukan mengembangkan usaha ini. Oke, berarti udah lama juga ya. Dan ini tuh awalnya karena gabut. Nah, keren banget ya teman-teman. Karena gabutnya menghasilkan cuan. Oke, ini podcast kali ini benar-benar ngebantu kita banget ya teman-teman. Nambah wawasan juga dan juga sharing dari Ridwan ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk bisa menjadi pengusaha muda gitu. Sebelum gue tutup nih untuk podcast kali ini, mau ngasih tahu aja bahwa mikrofon yang sedang kita gunain ini sama Mas Ridwan ini yaitu mikrofon dari Shure MP7 dan juga headphone Shure SRH 440. Nah, jadi headphone dan mikrofon ini tuh bener-bener ngebantu kita banget dalam podcast kali ini karena ini bisa menangkap suara dengan jelas dan juga detail. Selain itu juga pilihan konektor ini yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast ini. Dan headphone Shure SRH 440 ini sangat nyaman digunakan karena dengan earpad yang empuk dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dan juga suara bising dari luar loh guys. Jadi untuk kalian mungkin nanti kalau misalnya ingin buat podcast bisa menggunakan dari mikrofon dan juga headphone dari Shure MP7. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat ya bagi kita semua pastinya. Dan juga makasih banget nih untuk Ridwan yang udah mau datang ke podcast kita dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sebelum gue tutup ada closing statement gak nih dari Mas Ridwan? Oke, untuk closing statement dari saya itu terkhusus untuk kaum milenial yang akan membuka lapangan pekerjaannya. Oke, untuk kaum milenial seharusnya itu membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin, sebisa mungkin. Jadi harus peka akan terhadap inovasi-inovasi selanjutnya yang akan mendatang. Jadi harus membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Terima kasih. Oke, keren banget ya. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah datang untuk podcast kita kali ini. Dan langsung aja gue tutup kali ya. Sampai jumpa guys. Semoga podcast kali ini bermanfaat. See you.